Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semua dan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kali ini kita bertemu lagi masih belajar tentang ilmu marketing. Yang kali ini kita akan pelajari adalah WhatsApp marketing yang berujung dikejar closingan. Nah, sebelumnya Alhamdulillah kemarin kita 4 hari sudah belajar ya, step by step dari materi 1 sampai materi 4. Di mana di materi 1 sampai 4 itu kita belum boleh berjualan ya, kita belum boleh mulai berjualan, tetapi yang kita bangun adalah interaksi dulu. Yang kita perkuat adalah silaturahmi dulu. Yang kita kuat, yang kita kita lakukan adalah memperbanyak database ya. Jadi ketika materi 1 sampai 4 sudah kita lakukan, insya Allah di materi kelima ini untuk tugas berikutnya teman-teman bisa lebih mudah ya. Jadi di materi 1 dan 4 itu adalah persiapan awal yang sudah kita lakukan ya, di mana kita bisa menyambung silaturahmi dan sila ukhuwah. Insya Allah dengan berjalannya hal tersebut kita akan coba menawarkan produk ke teman yang sudah berinteraksi dengan kita sebelumnya. Nah, insya Allah tugas kita ini adalah menawarkan dengan maksimal dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk calon customer kita. Masalah untuk hasil kita mau masalah mereka mau beli atau tidak kita serahkan saja pada Allah, karena itu adalah hak prerogatifnya Allah ya. Kita di sini hanya diwajibkan untuk terus memperbaiki ikhtiar kita. Misalnya hari ini kita ditolak, insya Allah esok hari kita akan coba kembali. Jadi ketika teman-teman mengalami penolakan, jangan pernah yang namanya teman-teman baper, jangan pernah yang namanya teman-teman putus asa. Tapi penolakan itu adalah kita jadikan penguat ya, penguat kita untuk bisa bertahan di tahap selanjutnya. Nah, kita baru ngadepin calon pembeli nih. Kalau kita baru ngadepin calon pembeli terus gagal, kita baper, ya sudah, kita nggak bisa berbuat di tahap selanjutnya. Karena di tahap selanjutnya pasti akan ada resiko yang lebih dari itu. Misalnya teman-teman, ketika teman-teman menemukan komplain dari customer, atau misalnya ada barangnya yang reject. Nah, seperti itulah pokoknya banyaklah hal-hal yang mungkin yang teman-teman nggak diduga gitu. Jadi kalau ketika kita menemukan penolakan, ya sudah, anggap saja itu adalah rezeki kita yang tertunda ya. Jadi nanti Allah akan siapkan di mana waktunya yang tepat dan rezekinya yang terbaik gitu. Nah, teman-teman, nah, di tahapan kali ini adalah di materi kelima ini adalah kita harus mengupload story WhatsApp ya. Jadi di story WhatsApp itu teman-teman nggak hanya mengupload produk yang teman-teman jual, tapi teman-teman bisa menceritakan pengalaman teman-teman, bisa juga menceritakan aktivitas sehari-hari, bisa juga teman-teman bercerita aktivitas anak-anak gitu, atau bisa juga teman-teman sewaktu-waktu ya, kalau teman-teman misalnya udah punya prestasi, misalnya closingnya banyak, terus dapet customer yang ramah, boleh cerita di story WhatsApp tersebut gitu. Jadi emang kita nggak melulu untuk berjualan, jadi kita bisa bercerita melalui story WhatsApp tersebut. Nah, kapan sih waktunya gitu loh, saatnya kita untuk mengupdate story WhatsApp gitu. Nah, di sini kita bisa melakukannya bisa pagi, bisa siang, bisa juga sore atau malam.
Nah, saya yakin kalau untuk mengupdate status teman-teman, insya Allah udah pada bisa semua ya. Saya yakin emak-emak sekarang itu jago-jago deh untuk IT gitulah ya. Yang terpenting kita semuanya jangan pernah yang namanya puas, jangan pernah yang namanya kita merasa sudah cukup belajar sampai di sini. Jadi teruslah kita untuk belajar dan belajar gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini kita bisa membuat copywriting. Copywriting itu kita menulis ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa bagaimana bisa bercerita menggunakan produk edukasi. Nah, kebetulan kita kan jual produknya banyak ya, ada edukasi, ada alat-alat masak, ada kecantikan ya, ada pakaian olahraga gitu ya. Kemudian ada makanan sehat juga. Nah, di sini saya mencoba memberikan beberapa contoh copywriting story ya. Di sini copywriting stories. Kita coba yang pertama kita lihat di sini. Tipsnya yang pertama adalah kita bisa menceritakan pengalaman kita pribadi yang tadi sudah kita sebutkan ya. Dengan tulisan minimal 4 kalimat perasaan ketika mengenakan produk edukasi. Nah, teman-teman biasanya kalau ketika teman-teman yang belum pernah memulai menulis gitu ya. Terkadang kan selama ini kan teman-teman itu mengandalkan markom yang ada gitu kan, tinggal copy paste. Nah, ketika nanti teman-teman mau memulai menulis biasanya akan menemukan kendala gitu ya. Kendalanya dalam artian sebenarnya sih di otak sudah ada gitu apa yang mau diucapkan, tapi ketika dituangkan dalam ke tulisan biasanya itu kita mengalami kesulitan. Aduh, mau nulis apa ya? Ketik, hapus, ketik, hapus. Saya pernah mengalami soalnya seperti itu ya. Jadi mulai saat ini teman-teman membiasakan diri untuk ketika ada ide di kepala mau bercerita, tuangkan saja dalam tulisan mengalir, nggak usah dipikir-pikir, pokoknya mengalir aja ketik aktivitas kita sehari-hari. Nah, di sini contoh nih di sini copywriting ya. Jadi kalau copywriting itu kita berjualannya itu enggak secara brutal gitu. Jadi kita melalui tulisan agar orang itu terbawa ya. Tulisan kita ada di alam bawah sadar mereka. Jadi mereka terbawa dengan tulisan yang kita buat, yang kita upload. Di sini misalnya, aduh, aku kadang bingung bikin iklan super habis deh. Lah bagaimana tidak bingung coba? Nikah aja belum, jualannya boneka super habis untuk dedek kecil. Ya, tapi nggak apa-apa deh, selain bantu emak-emak mendapatkan mainan untuk anaknya supaya pintar mengaji dan udah hafal Quran, uang komisiku juga bisa buat tabung acara nikahan nanti. Insya Allah semua berkah, amin. Nah, ini sepertinya kalau tulisan seperti ini ditulis oleh single ya, belum menikah ya. Jadi misalnya mahasiswa atau pelajar yang memulai bisnis di bidang edukasi. Atau juga misalnya di sini ada cerita kata gini. Banyak yang bilang mainan ini mahal, tapi buktinya sangat laris manis di pasaran. Bahkan ribuan orang antri untuk membelinya secara cash. Untuk beberapa orang tua yang paham akan pendidikan, mereka nggak akan ragu untuk investasi demi masa depan anak. Harga bukanlah suatu masalah, manfaatlah yang jadi prioritas utama. Nah, coba teman-teman perhatikan dari dua cerita ini ada nggak kegiatan kita menawarkan barang? Nah, di sini nggak ada ya, kita nggak ada kalimat yang menawarkan barang, tetapi di sini kita bercerita bagaimana kita menceritakan manfaat sebuah produk, bagaimana kita di sini menceritakan menunjukkan kalau kita ini jualan tanpa kita bilang, hey saya jualan loh, hey silahkan kamu beli ini, itu tanpa ada ajakan, istilah tanpa ada ajakan, tanpa ada tawaran kepada mereka untuk membeli produk kita. Nah, tapi dengan tulisan seperti ini akan menarik mereka. Oh iya ya, ternyata dengan berjualan itu komisinya besar, bisa dipakai untuk apa aja, misalnya kalau untuk ibu rumah tangga bisa menambah uang dapur atau bisa menambah uang jajan anaknya.
Kalau kayak mahasiswa bisa juga untuk kebutuhan dia pribadi lah ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita lihat cerita yang ketiga. Sudah seminggu kayak ada yang aneh sama si bungsu Naura. Dia sudah jarang merengek lagi minta HP. Jadi curiga, jangan-jangan ini efek mainan edukatif yang dibeli bundanya seminggu yang lalu. Senang banget lihat Naura aktif dan riang banget di depan mainan barunya. Lebih senang lagi kalau sudah lihat mulut mungilnya ngikutin Kori atau Koriah murotal di mainan itu. Alhamdulillah misi ngejauhin Naura dari gadgetnya akhirnya berhasil juga. Ngeri juga lihat anak tetangga baru umur 5 tahun tapi matanya sayu, sering berair plus ada hitam-hitamnya juga di sekitar mata. Katanya itu akibat radiasi. Untung mainan yang dibeli kemarin nggak nimbulin radiasi. Jadi aman deh walau dia berlama-lama sama mainannya. Nah, di cerita ketiga ini menceritakan bahwa Smart Hafiz ya. Smart Hafiz yang kita jual ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah menjauhkan anak dari gadget, terus membantu anak menghafal Quran. Nah, selain kontennya yang bagus, mainan ini pun aman untuk anak, ramah untuk anak. Seperti itu teman-teman, bisa dipahami ya. Nah, selain kita mengupload cerita di status WhatsApp, kita juga bisa sharing testimoni di story WhatsApp. Ya, jadi di sini tipsnya ketika kita mau posting testimoni, silahkan posting gambar yang bagus, misalnya gambar Smart Hafiz, atau bisa juga kita foto pengiriman paket. Bisa juga testimoni pelanggan atau produk Smart Hafiz yang digunakan ya. Atau bisa juga teman-teman mengupload gambar bareng dengan upload teksnya. Jadi ada gambar, ada teks ya di story yang sama. Untuk caption itu kita bisa ditampilkan adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa misalnya mengupload foto diberi WM, misalnya memang hasil kreasi teman-teman, teman-teman bisa menambahkan nama teman-teman di dalam foto tersebut. Kemudian penampakannya ya, penampakan produknya. Nah, kemudian ada lagi di sini kita tambahin captionnya. Misalnya, ini dia yang buat saya nyesal kenapa nggak miliki mainan Smart Hafiz yang keren ini gitu. Jadi dengan adanya foto dan caption menambah daya tarik kepada calon customer, membuat mereka penasaran apa sih itu gitu loh ya. Seperti itu. Nah, bisa juga selain tadi teman-teman mengupload testimoni atau teman-teman tadi bisa ini ya story ya. Teman-teman juga bisa curhat. Nah, di sini teman-teman bisa curhat pengalaman teman-teman yang pastinya pengalaman yang baik-baik ya. Jadi jangan pernah teman-teman tuh mengupload pengalaman yang menyedihkan, pengalaman maksudnya menyedihkan dalam artian apa ya, negatif lah gitu ya. Nah, di sini kita bisa menceritakan pengalaman kita, khususnya tentang mindset. Nah, di sini kita bisa perkuat dengan curhatan kita, kenapa sih kok kita semangat banget berjualan produk dari Tiga Raksa Smart Family gitu kan. Seperti saya, kadang kan saya suka sharing tuh, apalagi kemarin saya alhamdulillah bisa beli misalnya motor dengan cash, yang sebelumnya tuh saya tuh senangnya kredit, cicil, tapi semenjak bergabung di Tiga Raksa saya bisa membeli motor secara cash. Nah, itu bisa kita jadikan cerita pengalaman kita gitu loh, dan pengalaman pribadi. Nah, ini adalah saatnya atau momen kita bisa mengajak atau membuat mereka menarik gitu loh. Oh, ternyata apa yang kita lakukan itu membuat mereka tuh bisa tertarik gitu. Bisa jadi dengan membaca pengalaman kita, mereka mau join jadi reseller. Bisa jadi dengan membaca pengalaman kita, mereka lebih apa ya namanya ya, lebih senang membeli produk di kita gitu. Nah, misalnya di sini saya beri contoh ya.
Gara-gara produk Smart Hafiz yang saya jual, banyak orang yang repeat order. Bukan untuk dipakai sendiri sih, tapi untuk dijual lagi. Katanya selain bermanfaat juga bisa dapat uang tambahan. Lumayan bisa untuk shopping mak-mak gitu. Kan mama biasanya kerjanya shopping ya. Nah, kemudian contoh yang kedua bisa juga. Nah, setiap orang itu pasti mempunyai dakwah masing-masing. Agar lebih bermanfaat bagi orang lain, bagaimana ya? Kalau saya mulai berdakwah dengan membumikan Al-Quran, mengajak para emak-emak umumnya untuk berbondong-bondong mengenalkan mainan edukasi Smart Hafiz ini. Salah satunya dengan menjadi reseller produk Smart Hafiz. Selain bernilai dakwah, juga bisa membantu perekonomian keluarga. Dan semoga bisa menjadi wasilah kelak saya dan teman-teman bertemu di surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Nah, ini juga adalah salah satu pengalaman pribadi juga, bisa cerita sebagai pengalaman pribadi. Nah, atau juga bisa nih yang ketiga, pengalaman pribadi juga. Jadi si anak yang kecanduan YouTube gitu ya. Tahu sendiri ya kalau YouTube itu kan memang kontennya itu kan belum terfilter, masih bebas ya. Jadi memang benar-benar harus pendampingan. Tapi kan alangkah baiknya kita lebih aman anak difasilitasi dengan media yang kontennya sudah konten pilihan gitu. Di sini misalnya kita membuat curhatan, YouTube adek mana mah? Yang dimaksud ternyata adalah kotak ajaib si kuning, yaitu Smart Hafiz. Memang tampilannya seperti YouTube karena ada videonya. Bedanya kotak ajaib ini hanya berisi video edukatif anak mulai dari kisah 25 nabi, murotal Al-Quran sampai belajar mengeja huruf Arab. Dan asiknya lagi nggak pakai kuota internet. Jadi nggak boros kuota lagi karena adik suka main YouTube seperti sebelumnya. Nah, ini semuanya dari cerita tersebut adalah masing-masing menceritakan benefit daripada produk yang kita tawarkan. Ya, oke, kita lanjut. Nah, setelah tadi udah intinya kita mengupload ya, mengupload stories WA bisa pagi, siang, sore. Nah, uploadannya itu bisa contoh pengalaman kita pribadi, bisa juga curhatan kita, bisa juga testimoni ya. Jadi silakan teman-teman mencoba mulai saat ini mencoba menulis ya. Menulis bisa berupa pengalaman, bisa berupa testimoni teman-teman sendiri sebagai reseller ya. Bisa juga teman-teman curhat ya. Pokoknya curhat deh teman-teman, mau curhat apa yang dimana di dalamnya itu kita mengenalkan produk, mengenalkan benefit produk secara nggak mengenalkannya sih biasa ya, cuma mengajak orang membeli itu secara terselubung gitu dengan kita menampilkan benefit produk, dengan kita bercerita testimoni produk itu, dengan kita bercerita curhat kalau kita tuh pakai produk itu ada manfaatnya seperti itu ya. Nah, di sini nanti tugasnya bikin stories ya, 3, berarti kalau 3 ya. Tapi misalnya teman-teman berat, nggak apa-apa, coba 1 dulu membuat story, pokoknya story-nya boleh berupa pengalaman, boleh berupa testimoni, boleh berupa curhatan daripada teman-teman ya. Pastikan kalau bisa ada teks, ada gambar. Tapi di sini saya meminta nggak apa-apa karena teman-teman baru memulai untuk latihan, saya meminta tulisan aja ya tanpa gambar. Nanti mungkin di next-nya kita akan ada training edit-edit gambar. Oke, teman-teman paham ya? Oke, materi kali ini sampai di sini ya. Di hari kelima ini kita sudah bisa memulai untuk berjualan. Mari kita niatkan jualan kita itu 1, niat beribadah kepada Allah ya. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Yang kedua adalah niatkan kita untuk membantu orang lain. Dan yang ketiga adalah semoga ini menjadi wasilah untuk orang banyak.
Oke, terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang harus didiskusikan, seperti biasa ya, kita diskusinya di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.